Hai, selamat sore. Balik lagi di channel Sudut Pandang Rifki, channel yang memberikan informasi seputar mobil, ulasan, dan review konsumen mengenai mobil wuling. Nah, di sebelah saya, ini mobil apa? Ini adalah mobil wuling ARV yang tengah viral di masyarakat ya. Nah, untuk jumlah pemesanannya saat ini sudah melebihi di atas 1.500 unit inden pemesanan. Nah, itu informasi SGMO ya dari ATPM. Nah, jadi kalau teman-teman ingin pesan atau inden, diperkirakan unit datangnya itu di bulan November atau di Desember di tahun ini. Jadi teman-teman cukup booking fee 5 juta aja untuk dapat mobil ini, wuling ARV yang long 300 km. Kebetulan ada dua tipe nih teman-teman, yang standar range yang harganya di 239 untuk harga on the road Tangerang, dan yang di long range harganya di 297 juta. Seperti yang kita ketahui, untuk mobil listrik yang pertama kali masuk itu Hyundai Ioniq ya. Nah, untuk harga on the road-nya kurang lebih 800 juta. Nah, sekarang wuling ikut meramaikan program dari pemerintah. Untuk wuling EV ini, dia sudah disematkan fitur IoV, yaitu Internet of Vehicle dan WIN, Wuling Indonesia Command. Nah, sekarang saya ingin merangkum keunggulan mobil listrik. Jadi saya akan merangkum kenapa Anda harus memiliki mobil listrik di garasi rumah kalian. Nah, tanpa panjang lebar, yang pertama untuk wuling ARV ini, yang pertama itu hemat ya, hemat baterai. Jadi dengan range 300 km di 2,67 kWh, bayangin untuk harga per rupiahnya untuk listrik itu di 1.600. Jadi di yang tipe ini dia tuh bisa 300 km. Artinya dengan harga 1.600 PLN, kita cukup isi baterainya itu kurang lebih di 42.000. Anda sudah bisa untuk berjalan sejauh 300 km. Bayangkan ya teman-teman. Yang kedua, keunggulan dari mobil listrik itu apa? Yang kedua itu bebas ganjil genap gitu. Jadi teman-teman tanpa harus khawatir berjalan ke daerah yang memang jangkauannya itu ada ganjil genap. Jadi menggunakan wuling ARV ini, teman-teman tidak perlu was-was atau khawatir. Dan keunggulan yang ketiga adalah wuling ARV ini pastinya bebas getaran ya dan senyap, karena mesinnya itu tidak ada suara. Nah, jadi memberikan ya kenyamanan teman-teman untuk pakai di daerah sekitar ya dalam kota lah. Nah, yang keempat adalah untuk biaya servisnya jauh berbeda dengan mobil konvensional bensin, karena teman-teman tidak perlu harus mengganti oli transmisi, oli mesin, kampas kopling, dan lain-lain. Jadi untuk wuling ARV ini kebetulan memang kita baterainya itu bergaransi 8 tahun warranty. Jadi sangat memberikan kenyamanan konsumen yang ingin membeli mobil wuling ARV. Dan yang kelima adalah ramah lingkungan. Wuling ARV ini bisa dibilang atau disebut ramah lingkungan karena ya salah satunya ya tidak menggunakan bahan bakar, itu pastinya karena mobil listrik. Itu ramah lingkungan dan porsinya instan. Jadi pada saat kita gas itu langsung beda dibandingkan dengan mobil konvensional atau mobil bensin. Jadi mobil bensin itu kan memerlukan ya ada sedikit jeda ya, nggak langsung dia naik torsinya. Nah, dengan wuling EV, mobil listrik, dia torsinya instan dan senyap untuk di dalam kabin. Dan tentunya untuk wuling REV pajaknya itu cuma 500.000 aja, 500.000 per tahun ya. Jadi dengan 5 keunggulan yang ada di wuling REV, dari sudut pandang saya, mobil ini
pantas berada di garasi teman-teman gitu. Nah, kebetulan saya coba ingin mereview sedikit ya untuk tampilan eksterior dan interior di sini untuk di Wuling EV yang di long range 300 km. Seperti apa sih tampilannya? Yuk, depan. Oke, saya ke spionnya dulu. Untuk spion Wuling REV kebetulan di sini kita bisa lihat tampilannya itu dia berwarna black piano ya. Black piano, dia glossy di sini. Jadi kelihatan lebih sporty walaupun memang mobil ini mungil. Nah, di sini sudah ada lampu sen. Sudah ada lampu sen di sebelah sini juga. Nah, kita turun, kita bisa lihat di kacanya sini ya. Kaca dari Wuling EV ini, kacanya dia lebar. Jadi pada saat kita mengendarai Wuling REV, visibilitasnya itu terlihat sangat jelas. Jadi walaupun mobil ini kecil, compact, jadi kelihatan lebih besar karena dari kacanya gitu. Nah, sekarang untuk yang di sebelah sini dia sudah keyless entry. Jadi teman-teman cukup kantongin aja, kita pencet tombolnya, nanti pintu akan terbuka. Nah, kita ke bagian ini ya, ke bagian bannya. Untuk profil ban dari Wuling ARV ini, dia menggunakan ring 12 ya. Di sini menggunakan ring 12 di 145 per. Di sini kita lihat ada garis chrome ya, garis chrome dari spion dan sampai samping di sini melingkar. Jadi kelihatan lebih apa ya, elegan, kelihatan lebih elegan, ditambah dengan lampu LED yang akan menyala pada saat kita hidupkan gitu. Nah, lalu di bagian bawah sudah ada logo Wuling, dan ini nyala ya lampunya ya. Ada logo Wuling dan pengisian untuk di sini nanti pengisian baterainya. Pengisian baterai di sini. Saya tutup kembali. Di sebelah sini untuk lampu dari Wuling REV kebetulan DRL ya. Jadi ada dua lampu sini DRL. Nah, untuk pintunya kalau kita lihat pintunya ini walaupun memang dua pintu tapi bisa dilihat sangat lebar ya. Sangat lebar, jadi memudahkan kita untuk masuk ke dalam kabin Wuling REV gitu. Nah, di atas sini, di pilar yang di atas ini dia berwarna black piano atau glossy, jadi memberikan kesan mobil ini sporty. Oke. Dan tadi juga di sini sudah keyless entry, door handle-nya, tutupannya seperti ini, bukanya dia chrome. Jadi memberikan lebih kesan lebih mudah aja sih untuk masuk. Oke, sekarang saya coba masuk ke dalam kabin Wuling REV, tapi saya coba ingin ngejelasin ini untuk door trim-nya. Sini. Nah, untuk door trim-nya di sini yang di atas ini memang berbahan plastik, tapi solid ya, build quality-nya bagus. Nah, di sininya sudah soft touch gitu. Di bawah door trimnya di sini sudah dilapisi dengan bahan, sudah soft touch. Nah, model genggaman dari door handle untuk di dalam dia agak lebar dengan nuansa warna putih di sini. Nah, di bawah sini lumayan lega ya untuk menaruh botol minuman atau barang. Sekarang saya coba masuk ke dalam kabin Wuling REV. Nah, saya coba atur dulu posisinya. Ketika saya masuk ke dalam kabin Wuling REV, yang menurut saya ini mobil kecil tapi nggak kecil-kecil banget gitu, karena dengan tinggi saya di 170 cm ini masih ada kurang lebih sejengkal kepala saya, masih tinggi saya di 170
cm, masih sangat nyaman di sini. Nah, untuk Wuling ARV ini, untuk audionya, tipnya itu sudah 10,25 in, dan dia memanjang sampai sini. Jadi mobil ini kelihatan mobil listrik smart city car dengan tenaga listrik tentunya, dengan range-nya di 300 km. Nah, Wuling EV ini sudah disematkan fitur Wuling Indonesia Command. Jadi teman-teman bisa tetap fokus berkendara. Nah, untuk fitur dari Wuling Indonesia Command ini, teman-teman bisa buka jendela, hidupkan AC, hidupkan radio. Silakan hidupkan mesin dan coba lagi. Nah, panggilan telepon, jadi seperti itu, dan lain-lain. Jadi menunjang aktivitas teman-teman nih pada saat berkendara menggunakan Wuling ARV. Nah, jadi kalau teman-teman pengen hemat baterai, bisa menggunakan mode Eco di sini. Gitu. Jadi di persnelingnya itu modelnya dia knop ya, knop puter, atau saya bisa bilang joystick ya, knop puter. Di sini teman-teman ada parking, ada R di mundur, ada N di netral, dan ada D untuk di jalan ya, di drive, mode drive gitu. Di mode drive. Nah, ini untuk joknya udah semi leader, sudah ada corak untuk ya sirkulasi udara ya, bintik-bintik di sini, jadi memberikan keamanan, memberikan kenyamanan. Jadi kita duduk tuh di sini nggak panas karena ada sirkulasinya gitu. Nah, ini sudah ada auto, jadi power window-nya itu dua-duanya sudah auto ya, otomatis. Ada parkingnya ini sudah elektrik, jadi teman-teman cukup tekan atau turunin aja, dan automatic hold gitu, jadi sudah automatic hold juga. Oke. Dan di sini sudah ada tempat penyimpanan ya, saya rasa bisa buat nyimpen naruh botol minuman. Di sini juga nggak besar-besar banget, dan sini sudah ada tempat buat mungkin naruh uang. AC-nya di sini modelnya seperti ini, jadi kelihatan apa ya, lebih mewah sih tampilannya di sini. Nah, di dashboardnya dia atasnya bahan plastik, tapi di bawah di dashboardnya ini sudah soft touch. Ini materialnya ya, build quality-nya saya rasa bagus ya, nggak murah-murah banget untuk mobil sekelas Wuling ARV. Nah, sekarang saya coba cek ini klaksonnya. Klaksonnya ini bisa dibilang bagus ya dari klaksonnya, karena dia nggak sember banget suaranya, dan ya bagus lah dengan mobil dengan harga di bawah 300 juta, listrik pula ya kan, dan hemat juga. Nah, ini ada lampu di sini di atas, lampu. Oke. Dan untuk pengaturan kursinya, saya bisa turunin sampai sini aja ya kalau untuk kursinya ya. Sekarang saya sudah berada di baris kedua Wuling Air EV. Oke, ini saya coba majuin dulu ya untuk kursi di depannya. Oke. Kalau saya coba di baris kedua dengan tinggi saya yang tadi saya bilang di 170 cm, ini sangat cukup banget ya, kurang lebih 1 sentian lah ya di kepala saya. Dan untuk di kaki masih sangat nyaman menurut saya pribadi, ini nggak nekuk-nekuk banget. Nah, Wuling Air EV ini jika teman-teman memakai teman-teman berkendara cuma 2 orang, jadi untuk kursinya ini masih bisa dilipat, jadi memungkinkan untuk menaruh barang gitu. Nah, sekarang kita ke bagian belakang ya, bagasi ya. Nah, ini adalah tampilan bagasi atau tampilan belakang Wuling Air EV yang di long range. Nah, untuk di belakang sini dia untuk warnanya itu glossy ya, atau black piano.
Jadi memberikan kesan ya saya bilang sporty banget. Dan di bawah sini, di kacanya sini sudah ada defogger. Jadi kalau misalnya hujan, dia tidak akan berembun ya karena sudah ada defoggernya. Nah, di bawah kaca sini sudah ada lampu LED, dia memanjang di sini, dan di bawahnya Wuling, dan di bawahnya logo Wuling Chrome. Nah, untuk Wuling RV ini dia sudah sudah ada kamera belakang. Kita bisa lihat di sini kamera belakangnya. Nah, untuk di lampunya ini dia GRL ya. GRL di sini merah dan sudah ada ya seperti LED. Jadi kayak memberikan kesan sporty banget sih menurut saya. Gitu. Nah, di bawah sebelah sini tulisan AirEV. Jadi mobil listrik ya. Gitu. Nah, untuk bumper belakangnya sini berbahan plastik ya, dengan model pantat yang menurut saya tidak begitu lebar-lebar banget, dan sini sudah ada 2 buah sensor parking gitu. Nah, sekarang kita coba melihat bagasi dari Wuling AirEV. Nah, kalau dilihat dari bagasinya, nggak ada bagasinya menurut saya, karena memang dengan mobil ukuran panjang di 3 meter dan di lebar di 1500 mm, mobil ini memang sangat ramping ya, dan jauh. Untuk di wagon R saja dia panjangnya di 3,5. Nah, yang untuk Wuling RV dia 3 meteran gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, space-nya paling bisa buat menaruh ya sedikit barang lah untuk di sini, kecuali teman-teman tidak menggunakan di baris kedua, teman-teman lipat ini bisa digunakan untuk menambah barang atau menaruh barang di sini gitu. Nah, nanti jika teman-teman pesan Wuling RV, teman-teman akan mendapatkan 1 buah colokan listrik ya, colokan listrik dengan tiga ini ya. Jadi modelnya seperti ini, model 3 colokan, dan colokannya di sini biasa. Jadi teman-teman yang mungkin listriknya di atas 2200 itu bisa langsung dicolokin aja nih teman-teman gitu. Nah, untuk Wuling REV sendiri, jika bannya bocor atau katakanlah kempes, kita sudah ada 1 buah alat ya teman-teman di sini ya. 1 buah alat untuknya saya rasa mau untuk memompa kembali ya. Karena di sini saya lihat, nanti saya coba review cara penggunaannya, cuma sekarang belum bisa ya. Nah, di sini sudah ada 1 buah alat untuk memompa, dan ini tekanan angin atau udaranya ya di sini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Oke. Sekarang kita coba tutup, saya tutup kembali untuk jok seatnya. Nah teman-teman, untuk Wuling REV ini kebetulan ada 2 tipe. Yang tipe pertama itu yang tipe long range yang di 300 km dengan harga di 297 juta dengan harga OTR Tangerang. Dan untuk yang di tipe standar range di 200 km harganya itu 239 juta nih teman-teman. Itu untuk harga on the road Tangerang. Nah, secara keseluruhan untuk tampilan belakang Wuling REV ini saya rasa cukup kompak ya, dan dari keunggulan mobil listrik menurut saya, dari sudut pandang saya, mobil ini cukup berguna di garasi teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Jadi kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like,